Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cici Nurmisatul Jannah dengan NIM 20383022009 dari program studi Perbankan Syariah kelas A. Kali ini saya akan menjelaskan tentang maslahah mursalah. Yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian dari maslahah mursalah. Maslahah mursalah menurut lughat terdiri atas dua kata, yaitu maslahah dan mursalah. Kata maslahah berasal dari kata kerja bahasa Arab menjadi atau yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Sedangkan kata mursalah berasal dari kata kerja yang ditafsirkan sehingga menjadi isim maf'ul, yaitu menjadi, yang berarti diutus, dikirim, atau dipakai. Perpaduan dua kata menjadi maslahah mursalah yang berarti prinsip kemaslahatan atau kebaikan yang dipergunakan menetapkan suatu hukum Islam. Juga dapat berarti suatu perbuatan yang mengandung nilai baik atau bermanfaat. Yang selanjutnya yaitu kehujahan maslahah mursalah. Sebagai hujah, maslahah mursalah diperselisihkan para ulama. Dalam masalah ini, ulama terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok pertama adalah menurut jumhur ulama, maslahah mursalah tidak dapat dijadikan dalil atau hujah. Kelompok kedua yaitu menurut Imam Malik, maslahah mursalah adalah dalil hukum syara'. Pendapat ini juga diikuti oleh Imam Haramain. Yang kelompok ketiga yaitu menurut Al-Ghazali, maslahah mursalah yang dapat dijadikan dalil hanya maslahah daruriyah, sedang maslahah hajiyah dan maslahah tahsiniyah tidak dapat dijadikan dalil. Selanjutnya yaitu syarat-syarat maslahah mursalah. Pertama, maslahah itu harus hakikat, bukan dugaan. Contohnya seperti dalil maslahah yang dikatakan dalam soal larangan bagi suami untuk menalak istrinya dan memberikan hak talak tersebut terhadap hakim saja dan semua keadaan. Yang kedua yaitu maslahah harus bersifat umum dan menyeluruh, tidak khusus untuk orang tertentu dan tidak khusus untuk beberapa orang dalam jumlah sedikit. Imam Ghazali memberi contoh yaitu orang kafir tentang telah membentengi diri dengan sejumlah orang dari kaum muslim. Apabila kaum muslim dilarang mereka demi memelihara kehidupan orang Islam yang membentengi mereka, maka orang kafir akan menang dan mereka akan memusnahkan kaum muslimin seluruhnya. Dan apabila kaum muslimin memerangi orang-orang Islam yang membentengi orang kafir, maka tertolaklah bahaya ini dari seluruh orang Islam yang membentengi orang kafir tersebut demi memelihara kemaslahatan kaum muslimin seluruhnya dengan cara melawan atau memusnahkan musuh-musuh mereka. Yang ketiga, masalah itu harus sejalan dengan tujuan dan hukum-hukum syar'i. Maslahah tersebut harus dari jenis maslahah yang didatangkan dari syar'i. Seandainya tidak ada dalil tertentu yang mengakuinya, maka maslahah mursalah, maslahah tersebut tidak sejalan dengan apa yang telah dituju oleh Islam, bahkan tidak bisa disebut maslahah. Yang keempat, masalah itu bukan masalah yang tidak benar, di mana nas yang sudah ada yang membenarkannya dan tidak menganggapnya salah. Selanjutnya yaitu macam-macam maslahah mursalah. Dari segi pandangan syara' terhadapnya, maslahah terbagi menjadi 3, yaitu maslahah mu'tabaroh, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syari Allah dan dijadikan dasar dalam penetapan hukum. Yang kedua, maslahah mulghah, yaitu kemaslahatan
yang ditolak oleh syari Allah dan syari menetapkan kemaslahatan lain selain itu. Yang ketiga, masalah mursalah yaitu kemaslahatan yang belum diakomodir dalam nas dan ijma serta tidak ditemukan nas atau ijma yang melarang untuk memerintahkan mengambilnya. Selanjutnya, yang kelima yaitu pertentangan maslahah mursalah dan nas. Yang dimaksud tentang pertentangan antara maslahah dan nas adalah pertentangan antara kemaslahatan dengan nas yang zani, baik dari segi urut atau periwayatannya maupun dari segi dalahah atau makna yang dikandungnya. Jika kemaslahatan tersebut bertentangan dengan nas yang qati, baik dari segi wujud maupun dalalahnya, maka tidak dapat dipandang sebagai pertentangan, sebab pertentangan hanya terjadi antara dua dalil yang berada dalam tingkatan yang sama. Jika kemaslahatan bertentangan dengan nas katanya, secara otomatis nas yang harus diikuti, sebab dalam kasus seperti itu sejatinya tidak ada pertentangan, sebab nas lebih tinggi derajatnya dibandingkan kemaslahatan. Dalam hal ini, nas membatalkan. Demikian juga jika terjadi pertentangan antara nas Al-Quran dan qiyas, maka qiyas harus tunjuk kepada nas, bukan sebaliknya. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.